Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ahibatul kiram azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita masih bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan belajar akidah kita di kelas akidah online. Baik, pada pertemuan ke-9 ini kita akan lanjutkan dengan 3 pertanyaan seperti biasa. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang akan kita bahas pada video kali ini. Baik, video kali ini kita akan bahas 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama yang akan kita bahas pada video kali ini, baik, diperhatikan dengan baik dan didengarkan dengan teliti. Hal nusaddiqu al-arrafa wal kahina fi ilmi al-ghaib? Apakah kita bolehkah kita mempercayai arraf? Apa itu arraf? Orang yang mengaku memiliki pengetahuan tentang yang gaib. Arraf ini orang yang mengetahui perkara-perkara gaib, mengaku mengetahui perkara yang gaib, dan para peramal untuk mengetahui ilmu gaib, kahin, dukun, para peramal, arraf, para peramal, kahin, dukun. Bolehkah kita mempercayai paranormal atau dan dukun dalam masalah ilmu gaib? Boleh enggak? Baik, al-jawab jawabannya la nusaddiquhuma. Kita tidak boleh mempercayai keduanya. Kenapa? Karena mereka kadzab. Tidak boleh percaya kepada mereka karena ilmu ghaib tidak ada itu illallah. Allah Subhanahu wa taala Allah Ta'ala berfirman, "Qul la ya'lamu ma fis samawati wal ard." "Qul la ya'lamu ma fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada di langit dan di bumi yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita percaya kepada dukun, para peramal, karena itu termasuk nanti kepercayaan yang salah, akan bisa menjadikan kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan percaya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu percaya kepada mereka. Jangan percaya kepada dukun dan apa ya. Baik, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Sahih rawahu Ahmad. Dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengunjungi seorang arraf, seorang kahin, seorang arraf, yaitu seorang peramal atau seorang dukun, fasaddaqahu bima yaqul, dan dia membenarkan atau mempercayai apa yang dia katakan, yaitu yang dikatakan arraf atau kahin, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati-hati, jangan sampai kita pergi ke paranormal atau ke dukun, karena ini akan membuat kita jadi kufur, ya, kafir kepada Allah, kafir kepada apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Jadi hati-hati dengan yang masih percaya kepada dukun, paranormal. Ini adalah penjelasannya bahwasanya kita tidak boleh membenarkan atau mempercayai perkataan mereka, karena yang gaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita berpikir dengan secara ini, kebanyakan mereka itu hanya menebak-nebak saja. Dan mereka, kalau itu benar terjadi, itu hanya suatu kebetulan saja, ya. Jadi jangan sampai kita percaya kepada perkataan mereka. Baik, kita lihat terjemahannya. Apakah kita boleh membenarkan tukang ramal dan dukun tentang ilmu gaib? Maka jawabannya, kita tidak boleh membenarkan mereka berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, katakanlah, setiap yang ada di langit dan di bumi tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang mendatangi tukang ramal atau dukun lalu dia membenarkan ucapannya, maka sungguh dia telah mengingkari apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kesimpulan pada pertanyaan ini, kita dilarang untuk mendatangi paranormal dan juga dukun, dan apalagi mempercayai. Jadi jangan sampai kita mendatangi mereka dan mempercayainya. Kenapa? Karena itu akan membuat kita keluar dari agama kita sendiri, ya. Yang percaya kepada arraf, maka kafara bima unzila ala Muhammad, dia sudah
mengingkari mengingkari Al-Quran. Hati-hati dengan perkara ini sangat fatal ya. Dan banyak di kalangan kita yang masih mempercayai dukun dan bahkan sekarang kedok dukun itu seperti kiai, ustaz dan sebagainya. Hati-hati dengan tipu daya mereka. Pokoknya yang melihat ke yang masa depan atau tebak-tebakan, misalnya kamu ini jadi ini, itu sudah pertanda itu peramal atau dukun yang berkaitan dengan ilmu gaib. Tidak ada yang tahu ya. Hati-hati, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala dan para rasul yang diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di pertanyaan selanjutnya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua di video kali ini. Hal ya'lamul ghaiba ahadun? Hal ya'lamul ghaiba ahadun? Apakah ada makhluk di muka bumi ini yang mengetahui tentang yang gaib? Ada tidak? Ada tidak orang yang mengetahui ilmu gaib di muka bumi ini? Jawabannya la ya'lamul ghaiba ahadun illa man atla'ahu Allahu minar rusuli. La ya'lamul ghaib, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib. Siapapun tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali siapa saja yang diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala dari utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu para rasul ya. Para rasul ada yang mengetahui ilmu gaib, ada. Seperti Nabi SAW dalam sabdanya terkait dengan bahwasanya kaum muslimin akan mengalahkan Rom, akan mengalahkan Furs dan sebagainya. Itu adalah alam ilmu gaib, tapi Allah memberikan pengetahuan itu kepada Rasul. Banyak ya, para Rasul banyak yang mengetahui ilmu gaib, tapi itu atas izin dan diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau Allah taala alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rusulin. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang gaib, maka Allah tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu kecuali kepada rasulnya yang diridhoinya. Jadi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah para rasul saja yang diridhoi gitu ya. Nah, seperti ini maka ilmu gaib tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala dan para putusannya yang diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, di sini tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la ya'lamu ghaiba illa Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita mengira-ngira, mengada-ngada kita tahu ini masalah gini. Nah, itu ramalan, tidak boleh dipercayai karena itu perkara gaib. Perkara gaib, kita beriman kepada yang gaib bukan berarti kita beriman kepada yang gaib yang kita manusia. Kita beriman apa-apa yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang gaib yang tidak bisa kita tebak dengan akal pikiran kita, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengira-ngira, jangan sok tahu apa yang akan terjadi misalnya. Belum tentu ya, walaupun misalnya udah ada tanda guyur, ya itu udah jelas. Kalau tanda jelas misalnya guyur mau hujan itu ya, awan yang tebal dengan ada banyak air di dalamnya yang mau turun hujan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak tidak turun hujan, tidak akan turun hujan. Tapi emang itu udah ada tanda. Kita mengatakan mau turun hujan. Nah, itu tidak termasuk semoga ya. Karena ada tanda. Bukan yang seperti itu maksudnya. Misalnya nih, besok akan hujan. Nah, ini kan belum tahu besok akan hujan atau tidak. Itu baru jangan seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Baik, ini pertanyaan bahasa Indonesianya. Apakah ada seorang yang mengetahui hal yang gaib? Maka jawabannya tidak ada seorang pun yang mengetahui hal yang gaib kecuali Rasul dan yang Allah beritahu. Allah Ta'ala berfirman yang artinya dia mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan hal yang gaib itu kepada seorang pun kecuali kepada Rasul dan yang diridhoi. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, serta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga kita di video kali ini. Baik, diperhatikan dengan baik. Hal nalbisul khayta wal khalaqata lishifa. Apakah kita boleh
bolehkah kita memakai jimat seperti benang, kalung, gelang, atau jimat dengan keyakinan bahwa benda tersebut memiliki khasiat untuk menolak bala? Boleh tidak untuk berobat? Kita pakai gelang, pakai misalnya gelang di kaki, walaupun gelang di kaki atau kalung, boleh tidak? La nalbisuhuma, tidak boleh ya. Biqaulihi ta'ala wa iyyam sasqallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa iyyam sasqallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Yang artinya, dan jika Allah SWT menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghalanginya melainkan Allah SWT. Jadi kalau pakai yang seperti ini, kalau Allah sudah berkehendak maka tidak akan ada manfaatnya. Jadi jangan, buat apa memakai yang seperti ini? Yang banyak orang sekarang memakai jimat-jimat, gelang dan sebagainya, misalnya anti bacok, anti apa, nah, itu tidak boleh ya. Kenapa? Karena antum nanti berkeyakinan bahwa yang membuat antum tidak kena bacok itu ini tadi, jimat tadi. Atau saya beruntung dengan apa? Karena pakai jimat ini. Di dompet saya ada ini, ada wapak ini. Nah, itu tidak boleh dipercayai ya. Dan lebih baik dibuang, dibakar ya. Karena itu akan mengurangkan akidah kita. Bahkan tauhid kita bisa hilang gara-gara kita percaya kepada yang seperti itu. Baik, hati-hati. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang percaya kepada yang benda-benda seperti ini. Baik. Wa qawli sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma innaha la taziduka illa wahnan in bidha anka fa innaka law mitta ma aflahta abada. Sahih wal Hakim wa sahahu wa wafaqahu Az-Zahabi. Baik, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bahwa jimat ini tidak akan menambahkan kepadamu kecuali kelemahan. Jadi hanya menambah lemah, jauhkanlah inbidha, jauhkanlah darimu inbidha anka, fa innaka law mita maaflah abadan. Maka jika engkau mati, meninggal, dan engkau masih memakai gelang atau jimat, maka engkau tidak akan pernah beruntung selamanya. Na'udzubillah min dzalik ya. Hati-hati kawan-kawan sekalian, teman-teman sekalian, kita jangan sampai percaya yang seperti ini, karena kita tidak akan pernah bahagia selamanya gara-gara cuma memakai seperti itu. Karena kita percaya kepada benda tersebut. Hati-hati ya. Baik. Ini terjemahannya. Apakah boleh kita memakai benang dan gelang untuk penyembuhan? Keduanya kita tidak boleh memakainya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan apabila Allah menimpakan kemudaratan padamu, maka tidak ada yang mampu menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang artinya sebenarnya gelang itu tidak menambah kepadamu kecuali kelemahan. Jadi gelang tersebut hanya menambah kelemahan. Melemparkan ia dari dirimu karena lemparkanlah dari, maksudnya jauhkanlah dari dirimu, karena sesungguhnya kalau engkau meninggal masih memakainya, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik ya. Ini hadis sahih riwayatkan oleh Hakim dan disahihkan dan disepakati oleh Az-Zahabi. Baik, teman-teman para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita rangkum pada video kali ini ada 3 pertanyaan yang sudah kita bahas. Di pertanyaan pertama tadi terkait dengan hukum apakah ada orang yang mengetahui ilmu gaib. Boleh kita ya ilmu gaib, apakah ada makhluk yang mempunyai pengetahuan tentang yang gaib? Maka jawabannya tidak ya. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib. Afwan, tadi terkait dengan arwah ya. Siapa saja yang datang kepada arwah, maka dia sudah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Dan yang kedua tadi terkait dengan makhluk yang mengetahui ilmu gaib, dan tidak ada yang mengetahui ilmu gaib ya, tidak ada yang mengetahui ilmu gaib. Kemudian tapi ada yang mengetahui siapa para rasul yang diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang ketika membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala biasanya diberikan petunjuk. Baik, yang terakhir tadi terkait dengan memakai gelang tidak boleh ya. Baik, peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan video kali ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Insyaallah kita lanjutkan di video selanjutnya di pertemuan kita yang ke
10. Baik, barakallahu fiik, jazakumullahu khair.